Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya, Bapak ingatkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulisnya. Dan bagi kalian yang belum mengerjakan tugas yang lalu, segera kerjakan. Karena agar tidak menumpuk di keesokan hari. Dapat dipahami? Oke, selamat pagi. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita bisa masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala di samping merupakan implementasi keimanan kepada Allah juga mendorong manusia menuju kesempurnaan insani. Orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah berarti juga mempercayai adanya ikhtiar yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itulah dia akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi kehidupannya. Orang mukmin yang meyakini bahwa setiap kejadian tidak bisa lepas dari kehendak Allah yang bijak. Dan semua kejadian itu bersumber dari takdir ilahi. Tidak akan terasa takut menghadapi peristiwa yang menyakitkan. Ia tidak akan pernah berputus asa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang mampu menolongnya. Oke, itu permulaan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya, beriman kepada qada dan qadar itu adalah materi kita pada pertemuan ketiga kali ini. Oke, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman qada dan qadar. Oke. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum memahami makna iman kepada qada dan qadar, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan qada dan qadar. Apakah kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama ataukah berbeda? Oke. Qada merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang berarti ketentuan. Yang diambil dari bahasa Arab yang berarti ketentuan. Sementara dalam pengertian ilmu tauhid berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Sementara makna qadar secara bahasa adalah ukuran. Makna kata itu dalam istilah ilmu tauhid adalah ukuran atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan terhadap semua makhluk di dunia. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara umum makna kata qada dan qadar adalah sama-sama ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dilihat dari konsep syariah, maka ada sedikit perbedaan makna antara keduanya. Di mana qada merupakan ketentuan Allah yang berada di Lauhil Mahfuz. Sementara qadar merupakan takdir Allah yang ada di dunia.
Jika kita telah memahami makna kedua istilah tersebut, lantas apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar Allah? Makna iman kepada qada dan qadar Allah adalah mengimani, ya, mengimani bahwa takdir maupun ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk merupakan suatu yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk seluruh makhluk sesuatu dengan ilmunya dan juga menurut hikmah kebijaksanaannya. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Nah, jadi kita harus percaya bahwasannya takdir yang Allah tetapkan kepada kita, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi takdir yang diberikan oleh Allah untuk kita? Kalau Allah berikan takdir yang baik, kita bersyukur. Kalau Allah berikan takdir yang kurang baik, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dari Allah, kita harus bersabar. Mudah-mudahan semuanya menjadikan ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami ya pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup iman kepada qada dan qadar? Yang pertama, ilmu pengetahuan Allah. Ilmu atau yang disebut pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya keimanan seseorang terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dengan ilmunya yang azali dan abadi. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Harus yakin, ditanamkan di dalam hati kita ya. Yang kedua, kitab atau catatan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang terhadap qada dan qadar adalah kehendak. Kembali, keimanan seseorang terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala hendaklah meliputi keyakinan bahwa Allah telah mencatat di Lauh Mahfuz segala sesuatu yang telah dan yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 70. Yang selanjutnya, masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya keimanan seseorang terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Jadi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, khalqi, ciptaan Allah. Keimanan seorang terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala hendaklah meliputi pencipta segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62-63 yang artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci
perbendaharaan langit dan bumi. Nah, semuanya itu adalah ruang lingkup iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat khalqi atau ciptaannya. Itu adalah ruang lingkup mengenai iman kepada qada dan qadar. Ya, di pengertiannya dan ruang lingkupnya kita harus memahami dan mengerti bahwa sesuatu apapun semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan secara singkat bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke. Mudah-mudahan walaupun sekilas bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dan ada suara-suara yang tidak berkenan. Bapak mohon maaf sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.